Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Heren. Dan kali ini kita akan kembali komentari video dari Luis Prasetyo yang berjudul Kesalahan Fatal Trinitas, buku PPKN kelas 7 SMP Kurikulum Merdeka. Kita akan langsung tonton videonya, besok kita komentari. Bunda Maria, Yesus Kristus. Justru konsep Trinitas ini konsep Trinitas dari Islam itu sendiri. Ntar ya, Islam nggak punya konsep Trinitas. Jadi ini awal-awal video guys, ini Luis tadi kan menampilkan cuplikan. Jadi dia menuduh mengatakan Islam punya ini kan konsep Trinitas menurut Islam. Islam nggak punya konsep Trinitas ya, jangan salah sangka. Islam konsepnya adalah esa, tauhid ya. Kalau dulu tuh kita tahu ada kaum namanya yang yang dipelopori oleh Arius dan kawan-kawan, yaitu Unitarian. Nah, itulah Islam. Kita tuh konsepnya adalah bahwa Tuhan itu hanya Allah dan Yesus dan Nabi Muhammad itu utusan Allah gitu. Jadi kita nggak ada konsep Trinitas dalam Islam, nggak ada. Jadi jangan kait-kaitkan Trinitas dengan Islam ya, nggak ada sama sekali. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas soal buku PKN ya, yang mana mengajarkan tentang Trinitas yang salah. Yang saya heran kok bisa buku PKN yang diterbitkan negara, tentunya sudah melewati Kementerian Agama ya pastinya ya. Kok bisa salah ngajar soal Trinitas itu loh. Ini yang nggak nyampe di pikiran saya, tapi ini faktanya terjadi. Kita akan bahas hari ini dan juga kita akan lihat sejauh mana sebenarnya yang kita bisa turut ambil bagian dalamnya ya, untuk mengkampanyekan supaya ditarik buku ini dan juga dirubah dan lebih teliti lagi dalam mengajar. Sekalian ustadz-ustadz yang ngajarin salat tentang Kristen diamankan lah Pak. Oke, lanjut ya. Dikatakan dalam berita ini, Orang usaha-usaha Islam yang ngajar tentang Kristen diamankan? Luis. Kalian bicara tentang Islam ya, kutip-kutip ayat Quran dan hadis tidak ada masalah. Coba. Orang nih guys ya, kalau dilihat konten-kontennya, mereka mengutip ayat Quran dan hadis dan menafsirkan sembarangan, ya kan? Nah, kita sebagai kaum muslimin hanya mengkonternya balik gitu kan? Adu argumentasi namanya. Lalu dia pakai istilah diamankan, coba. Ini adalah minoritas yang keblinger. Ya, nggak sadar hidup Indonesia sebagai minoritas, tapi sok-sokan mau menentang mayoritas ya. Kalau Anda nggak setuju ya, misalnya ada yang bahas tentang Alkitab, ya tinggal argumentasi balik gitu. Kita adu argumentasi ya kan, adu pikiran kita, adu logika gitu loh. Bukan diamankan istilahnya. Kalau diamankan ya sebagai mayoritas ya, itu sangat miris sekali melihat minoritas ada yang seperti itu ya, nggak tahu diri kalau mereka jumlahnya minoritas gitu guys. Sedangkan kita aja mayoritas itu kan, soalnya kita yang berkuasa di negeri ini, sehingga kita gampang yang mengamankan yang minoritas, tapi tidak kita lakukan ya. Kita terus dakwahkan. Ketika kayak saya bikin banyak konten ya yang untuk meluruskan orang-orang ini ya, yang sosokan bahas Quran dan hadis gitu kan, tapi salah. Nah, kalau kan gini guys ya, di akidah mereka kan tidak ada tentang Nabi Muhammad, di akidah mereka. Kalau ada tentang Quran kan nggak ada kan? Di akidah mereka kan ada dibahas tentang Quran dan Nabi Muhammad. Tapi di akun kita itu dibahas tentang kitab-kitab sebelumnya yang sudah dibawa oleh tangan manusia dan ajaran nabi-nabi sebelumnya yang sudah dibawa oleh tangan manusia. Itu apa itu? Ya kita referensinya adalah kitab. Ya, ketika Quran mengatakan seperti itu, kita butuh referensi. Mana itu kitab yang sudah dibawa tangan manusia? Nah, itu Alkitab. Gitu kan. Nah, kita tinggal buktikan klaim Quran itu gitu kan. Jadi kita tuh masih ada singgungannya gitu. Masih singgungan. Jadi ketika kita bahas Alkitab, bahas tentang Yesus, itu dalam akidah Islam. Kalau di Quran itu dibahas tentang Yesus dan juga kitab Taurat, Zabur, Injil yang itu ada sekarang di Alkitab guys. Itu poinnya. Tapi di agama Islam kan tidak ada jajakan tentang Islam, tentang Nabi Muhammad, tentang Quran dan hadis kan. Nah, jadi kalau sebenarnya kalau mau kita jujur ya, mereka ini yang offset sebenarnya. Nah, kita tidak offset. Kita memang akidah Islam bahas tentang itu, tentang nabi yang diturunkan seluruh Muhammad seperti Nabi Yesus, Nabi Musa, Nabi Abraham dan sebagainya. Dan kita diturunkan seluruh kitab Quran, yaitu ada Taurat, Zabur, Injil. Kita masih dalam ranah kita. Jadi kita bahas tentang itu masih akidah kita.
ya. Tapi dan Luis tidak ada hubungan sangkut paut dengan Quran, hadis dan Islam guys, dan dari Muhammad tentunya. Itu yang sangat miris sekali gitu kan. Ini keliru ajarkan Trinitas. Agama Protestan, agama Kristen Protestan dan Katolik, buku PPKN kelas 7 ditarik Kemendikbud Ristek. Ini 27 Juli guys, jadi baru banget ya. Yang menarik adalah buku SMP, buku PKN SMP justru mengajarkan sesuatu yang salah. Dan ini sudah melakukan berita ya, meluruskan miskonsepsi implementasi kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka, bagaimana bisa tidak merdeka ini? Nah, kita akan bahas aja ya dalam bagian ini. Polemik buku PPKN SMP soal konsep Trinitas agama Kristen terbitan Kemendikbud diprotes PGI. Nah, ini pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, yang mana Pancasila ya tentunya kita harus mengajarkan kebinekaan tunggal ika, bineka tunggal ika yang sesuai ya. Ketika PGI mengusulkan agar melibatkan kelembagaan dengan otoritas resmi seperti Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia untuk turut menelisik draft yang sementara dikerjakan terkait pokok agama Kristen sebelum mencapai tahap finalitas untuk diterbitkan. Ini benar nih. Jadi memang harus ada orang-orang Kristen yang terlibat dalamnya. Jangan sampai terlalu percaya dengan ustadz-ustadz yang ngajar keliru, kemudian dimasukin aja konsep trinitasnya. Begini, ada nggak bukti kalau itu disusun oleh Ustadz? Itu yang perlu ditanyakan, gitu kan? Ada nggak bukti kalau itu disusun untuk apa oleh Ustadz? Dan perlu diketahui guys ya, ini bukanlah buku agama, bukan. Tapi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Jadi tidak bahas tentang agama. Cuman karena ngomong tentang Pancasila dan kewarganegaraan, tentu ya kita punya sila Pancasila, sila pertama ketuhanan Maha Esa. Nah, meskipun ketuhanan Maha Esa, tapi tentu ada yang tuannya bukan Esa tapi Trinitas, ya kan? Nah, tapi ya sudahlah. Walaupun itu tidak sesuai dengan Pancasila ya, Trinitas itu ya, karena Pancasila itu lah Tuhan itu Esa, bukan Trinitas. Esa itu satu-satunya, bukan tiga dalam satu. Tapi sudahlah. Nah, tentu karena bahas tentang Pancasila, berarti bahas tentang agama yang ada beragam di Indonesia, ya kan? Bahasnya pun hanya sekilas, hanya keterangan sekilas. Kalau Kristen Katolik begini, Protestan begini, itu saja guys. Bukan masuk ke dalam bahasan khusus agama, nggak ada. Juga kayak warga negaraan, bahwa tiap warga negara itu ada beda suku, beda agama, itu saja. Nggak ada masuk ke dalam esensi ajaran Kristen, ajaran Islam, nggak ada. Paham ya? Hanya tentang penjelasan singkat saja apa itu seperti apa agama Kristen gitu kan, untuk pengenalan saja guys gitu. Jadi ini bukanlah, jadi jangan samakan ini dengan buku pelajaran agama ya, karena itu adalah ada lagi bagian khususnya. Tentu kalau agama Islam ada buku pelajaran agama Islam, kalau Kristen buku pelajaran agama Kristen gitu. Jadi kalau ada yang begini-begini kan, tentu apa ya, ini loh guys ya. Memang buku ini kan dikakui ada kesalahan oleh Kemendikbud. Cuman menurut saya kalau misalnya memaksudkan gini, saya yakin ya, ini karena buku PKN ya. Yang penting kan nggak ada bukti kalau ini disusun oleh Ustadz. Jadi gini, karena ini adalah buku PKN dan keluarga, saya meyakini bahwa di sini tidak terlibat Ustadz atau pendeta, nggak terlibat. Karena ini adalah buku tentang Pancasila dan kewarganegaraan gitu kan. Jadi orang-orang yang tentu yang paham Pancasila dan kewarganegaraan. Jadi bukan orang yang ahli agama seperti Ustadz atau pendeta gitu kan, yang nyusun buku ini gitu kan. Nah, jadi pengetahuannya tentang agama itu umum gitu, karena dia spesifik ya, dia pengetahuannya adalah tentang Pancasila dan kewarganegaraan. Ya, jadi itu yang nyusun buku ini menurut saya, karena itu bidangnya. Jadi buku ini adalah bukan ranahnya bidang ustadz atau pendeta. Makanya kalau Luis nuduh bahwa ini disusun ustadz, ini sangat keblinger gitu kan kita katakan. Karena nggak masuk akal aja kalau buku ini disusun oleh ustadz. Ustadz itu kan bidangnya buku pendidikan agama Islam. Nah, sedangkan ini adalah ini guys ya, kalau anda ngerti ya, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan itu kan dulu tuh istilahnya adalah PPKN ya, pendidikan ya PPKN lah, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, PPKN gitu kan. Nah, disingkat dari PKN mungkin. Nah, itu kan kalau anda dulu pernah sekolah ya, saya dulu pernah sekolah, itu guru PPKN tuh bukan guru agama, bukan ustadz, paham ya? Dulu tuh ada guru PPKN, ada guru agama Islam, ada guru agama Kristen, ada guru biologi, guru sejarah,
itu selain guru agama itu bukanlah ustadz guys atau pendeta. PPKN bukan diajar oleh ustadz ya. Jadi PPKN ini sama kayak biologi, matematika, pelajaran di luar agama itu bukan guru agama yang ngajarkan, bukan ustadz yang ngajarkan atau bukan pendeta. Itu yang dipahami ya. Ini bukan buku agama tapi buku PPKN ya. Jadi kalau Anda pernah dulu sekolah ya Anda akan paham ya. Saya berapa kali itu diajari oleh guru PPKN itu mereka bukan ustadz, bukan, mereka adalah orang yang ahli di bidang Pancasila dan kewarganegaraan ya. Jadi mereka tuh tidak seperti ustadz atau pendeta yang punya bagian spesifik ilmu khusus di bidang keagamaan, nggak ada guys ya. Namanya aja bukan 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 ilmu agama, pendidikan agama, tapi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Itu yang harus Luis pahami kan. Jadi jangan tuduh-tuduh ini adalah disusun oleh Ustadz. Ustadz ada kepentingan sama ini, nggak ada. Ustadz itu kepentingannya adalah buku pelajaran agama Islam. Makanya aneh kalau Ustadz aja dituduh seperti itu, ya kan? Sementara saya yakini ya Ustadz tidak ada di sini ya, tidak ada sekepotong ini. Lalu dia minta masukan pendeta pula gitu kan? Nah ini absurdnya di situ, ya. Bukan buku agama, tapi kok disusun oleh pendeta. Pendeta itu Ustadz itu menyusun buku agama, bukan menyusun buku pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan guys. Karena di sini tidak bahas detail tentang agama, hanya penjelasan singkat bahwa Indonesia itu terdiri dari beragam suku dan agama. Cuman untuk itu kan dijelaskan sedikit saja. Oh, Islam tuh begini, Islam begini. Hanya itu saja guys. Nah kalau ada yang jadi nggak perlu sampai ustadz atau pendeta yang nyusunnya gitu kan, karena mubazir ya. Karena ini bukan bicara tentang agama, tapi hanya pengenalan singkat saja gitu. Nah, misalnya terjadi kesalahan kan tinggal dibenerin. Dalam artian daripada ya memasukkan unsur pendeta atau ustadz kan, mereka hanya nanti mereka hanya menerangkan Islam itu apa, Kristen apa, cuma gitu aja, nggak begitu penting ada ustadz atau pendeta guys itu loh, itu poinnya. Bagus mereka difokuskan untuk hal-hal yang spesifik kayak pelajaran agama Islam atau pelajaran agama Kristen guys. Jadi bukunya kemudian ditarik berapa kerugian yang akan diterima kalau kayak gini kan? Ya, dalam Suara Malang ID, suara.com ini Gini loh guys ya, kita tuh menyusun sesuatu tuh sesuai bidangnya. Ingat ya, ini bidang umum. Nah, tiap orang menyusun sesuatu itu pasti ada peluang kesalahan, gitu kan? Ada peluang kesalahan, ya. Jadi itu hal wajar. Bahkan seorang guru sejarah pun bisa salah dalam mengajarkan atau menyusun buku sejarah, gitu guys. Itu hal yang manusiawi, tinggal dibereskan. Tapi untuk memasukkan unsur ustadz atau pendeta dalam sebuah buku yang bukan buku pelajaran agama, itu adalah suatu kemubaziran gitu. Karena mereka, coba Anda pikir ya, kalaulah ustadz atau pendeta dimasukkan, ya kan? Lalu sedangkan ini topiknya bukan tentang agama, tapi tentang Pancasila dan kewarganegaraan. Jadi bukannya bidangnya ustadz dan pendeta gitu loh. Paham maksud saya? Ini sama kayak bisa gini. Misalnya kayak apa ya setelahnya? Misalnya misalnya ada orang yang misalnya orang yang menjelaskan tentang Indonesia ya. Dia akan terangkan bahwa Indonesia ini adalah sebuah negara kepulauan yang terdiri atas berapa ribu pulau gitu. Lalu terdiri atas berbagai macam suku, berbagai macam agama. Ya kan? Dia nggak masuk ke topik agama tuh, nggak masuk, hanya singkat aja. Nah, misalnya suku Jawa itu suku yang bahasanya halus dan sebagainya. Dia hanya pengalas singkat, itu nggak masuk detail kayak misalnya agama Islam adalah agama yang menuhankan Allah dan Nabi Muhammad, gitu saja kan, ya kan simple. Jadi dia tidak bahas dalil, tentang misalnya kayak kenapa ada diciptakan surga neraka, nggak begitu. Jadi guys nggak efisien kalau disusun oleh ustadz atau pendeta, nggak efisien karena ini bukan bahas tentang agama tapi tentang Pancasila dan kewarganegaraan. Jadi ahlinya itu adalah yang di bidang Pancasila dan kewarganegaraan gitu, ya kan, bukan tentang agama. Jadi agama di situ bukanlah suatu topik yang dibahas tapi hanya merupakan pengenalan singkat saja gitu guys. Itulah poinnya di situ ya. Jadi Anda jangan menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. dikatakan ya,
Buku Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan PKN untuk SMP kelas 7 terbitan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menuai polemik. Persatuan Gereja-Gereja di Indonesia menyelesaikan beredarnya buku tulisan Zaim, Ukrowi, dan Ruslianawati. Guys, Zaim, Ukrowi, dan Ruslinawati. Jadi mereka ini bukan ustadz ya, sekali lagi ya. Mereka ini adalah orang yang kompeten di bidang Pancasila dan kewarganegaraan. Jadi setiap penyusunan buku itu adalah orang yang kompeten di bidangnya. Ya, cuman karena mereka bidangnya adalah Pancasila dan kewarganegaraan, bukan bidang agama, tentu kayak ada kesilapan, misalnya peluang kesilapan ketika bahas tentang agama itu sendiri. Karena kan mereka tidak bahas agama sebenarnya, tapi hanya pengenalan singkat saja gitu, guys. Namun saya itu bukanlah suatu masalah besar gitu kan. Tinggal di apa namanya di apa ya? Tinggal diperbaiki sudah kelar gitu. Karena nggak ada manusia sempurna gitu kan. Tapi menurut saya untuk masukkan unsur ustaz atau pendeta itu adalah suatu yang berlebihan. Untuk buku yang bukan merupakan buku pelajaran agama, guys. Sejak 2021 tersebut, PGI meminta Kemendikbudristek menarik buku tersebut kembali. Yang nulis aja nggak ada dari orang Kristen loh. Buku pendidikan main-main banget, ditulis oleh dua orang yang mana tidak ada basic teologi sama. Gini guys ya, orang ini juga tidak punya basic agama Islam, paham nggak maksudnya? Gini, oke, mereka mungkin adalah Muslim ya, tapi saya nggak tahu nih. Kalau Ukrowi mungkin ada nama Islam ya, tapi kayak Nawati kita kan nggak tahu agamanya gitu. Apakah beliau itu Islam atau Kristen? Yang penting ini guys ya. Kenapa anggaplah kalau ini adalah orang Islam. Gini loh, saya terangkan ya. Indonesia kan mayoritas Muslim, ada 86% lebih Muslim. Sehingga guru-guru atau penulis itu yang banyak tuh orang Islam, paham ya? Paham nggak? Orang Islam di sini sangat banyak sekali, sehingga peluang mereka terpilih ya untuk menyusun buku yang di bidang mereka. Jadi ada banyak orang yang kompeten di bidang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Ada guys. Cuman tentu karena Islam di Indonesia mayoritas, tentu peluang mereka untuk terpilih lebih banyak, lebih besar. Karena memang tentu kalau kita tengok lagi sekali lagi ya banyaknya orang Islam di Indonesia, jadi memang tentu akan logikanya akan lebih banyak jumlah guru yang yang ahli di bidang Pancasila dan kewarganegaraan. Karena jumlah ini umat Islam mayoritas gitu kan. Nah, jadi poinnya di situ, guys. Jadi kenapa dua orang nyusun? Karena mereka dianggap kompeten dalam bidang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan gitu. Karena ini adalah bukan buku agama sekali lagi ya. Jadi luisnya harus paham hal tersebut. Nah, kalau misalnya unsur agama dimasukkan kepada buku yang bukan buku agama, itu adalah suatu hal yang berlebihan menurut saya, guys. Ya, misalnya kayak misalnya kayak bahas Pancasila atau bahas tentang kewarganegaraan gitu kan. Itu kan di situ tidak ada bahas tentang agama secara detail, hanya pengenalan saja bahwa Pancasila itu ada 5 agama di Indonesia. Memang itu aja kan. Agama Islam itu seperti apa, singkatnya pengenalannya, Kristen seperti apa, kan hanya itu saja. Bukan masuk ke dalam agama itu secara detail atau secara dalam, guys, gitu loh. Hanya misalnya kayak kita kenakan orang, ini Budi, dia adalah seorang pekerja kantoran, ya kan? Begitu aja, nggak diterangkan, oh Budi kerjanya jam berapa, lalu Budi itu kerjanya apa saja, enggak, guys. Namanya ya hanya pengenalan saja gitu kan. Jadi berlebihan kalau dimasukkan unsur ustadz atau pendeta di dalamnya. Kali. Dan ngulas sejarahnya keliru lagi, guys. Ini bagaimana? Nggak cuma sekedar doktrinal. Hal ini disampaikan Kepala Humas PGI Jerry Sumampau yang menyatakan dalam buku terbitan Kementerian Pendidikan tersebut terdapat kekeliruan sangat fatal, benar, sangat fatal banget. Mediakom.id dikatakan entah bagaimana proses editing penerbitan buku panduan belajar seperti ini dilakukan. Sangat disayangkan bahwa penulis tidak memahami ajaran dari agama Kristen, Protestan, dan Katolik terkait Trinitas seperti dikutip media.com 26 Juli 2022. Jadi memang ya disayangkan bahwa penulis menulis doktrin Kristen dan Katolik tapi tidak paham doktrin itu sendiri.
Dan kemudian yang terjadi adalah ngawur bin ajaib yang terjadi. Terus sebenarnya kayak gini sering terjadi ya dengan ajaran-ajaran para ustadz-ustadz yang so tau Kristen juga tuh. Mengajarkan tentang Kristen. Guys, nanti kalau diambil unsur pendeta, sementara ini pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan itu juga bahas tentang Islam kan? Nah, tentu pendeta nggak akan tahu tentang Islam. Gimana coba? Kacau juga. Misal pendeta jelaskan tentang Islam, bahwa Nabi Muhammad begini-begini. Kan salah juga gitu kan? Meskipun cuma pengenalan gitu. Makanya jangan berlebihan lah, jangan berlebihan. Kalau misalnya ada yang membinangi apa PKN, yaitu pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, nggak tahu tentang hal seperti ini, ya tinggal diluruskan gitu. Karena kalau diambil dari pihak pendeta juga nggak tahu tentang Islam. Nah, Islam ini mungkin yang ini ya, tapi nggak tahu yang lain ya. Tentu nggak semua orang begitu. Nah, yang Islam ini mungkin dia entah nggak tahu, entah keliru gitu. Karena memang manusia bisa saja buat kesalahan. Tapi intinya adalah memasukkan unsur, dan mereka bukan ustadz ya, sekali lagi bukan ustadz, dan jadi untuk memasukkan unsur ustadz atau pendeta itu menurut saya berlebihan. Cukup yang ahli di bidang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, ya cukup. Kalau mereka melakukan sedikit-sedikit kesalahan, tinggal luruskan. Apa perlu memaksakan untuk memasukkan unsur ustadz atau pendeta, karena ini bukan buku agama sekali lagi, yes. Dari sudut pandang mereka sendiri dan yang ujung-ujungnya ngawur semua. Bahaya nggak cuy? Nah inilah yang saya Jadi sebenarnya bukan dari sudut pandang mereka. Mereka ini ya, para penulis ini adalah orang-orang yang tentu adalah orang-orang yang paham atau membidangi bidang Pancasila dan kewarganegaraan. Maka mereka dipercayakan untuk menulis buku ini. Jadi nggak sembarangan. Sama kayak misalnya kayak pelajaran kimia, pelajaran matematika, pelajaran buku agama Islam, agama Kristen. Tentu orang-orang yang kompeten di bidangnya. Nah, khusus untuk buku agama Islam atau pelajaran agama Islam dan pelajaran agama Kristen, pasti itu adalah untuk agama Islam ustadz, yang agama Kristen pendeta, pasti, karena itu bidangnya. Tapi kayak untuk buku PKN, buku kimia, tentu tidak mungkin ustadz atau pendeta yang menulisnya gitu. Tentu orang yang kompeten di bidangnya. Kalau yang PKN ya orang yang kompeten di bidang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kalau bidang kimia ya tentu orang kompeten di bidang kimia dan seterusnya, gitu kan. Itu logika berpikirnya gitu, guys. Ya, jadi kalau ada kalau ada kesalahan-kesalahan seperti ini ya, anggaplah itu fatal. Tapi menurut saya ya itu tinggal diluruskan saja. Karena toh ini tidak buku pelajaran agama Kristen. Itu masalah di situ, guys. Ini bukan buku pelajaran agama Kristen. Jadi kalau ada sedikit-sedikit, kalau menurut saya itu hanya sekalian yang sedikit. Cuman dibesar-besarkan, dikatakan fatal gitu kan. Nah, serahlah kalau ada katakan itu fatal ya, tinggal diluruskan saja gitu. Nggak perlu sampai dibesar-besarkan gitu kan. Jadi seakan-akan ya kayak gini loh nih kan. Jadi dia sampai mengatakan sampai dia memfitnah ustaz loh, mengatakan ustaz tuh nggak ngerti tentang agama Kristen segala macam. Padahal kalau Anda lihat ketika kita debat itu kita justru bisa menerangkan dengan lebih bagus dibandingkan Louis kayak saya. Saya menerangkan satu perikop lengkap itu. Anda tonton video saya banyak saya menerangkan ayat Alkitab itu satu perikop lengkap. Saya buktikan kalau itu tidak paham pemahaman tafsir, nggak paham dia. Karena kita menafsirkan sesuatu itu harus dengan pemahaman bahasa Indonesia yang baik dan benar. Contoh kayak arti kata mengenapi, Louis nggak paham. Arti kata melainkan ya atau melainkan hanya, lalu kata hanya dia nggak paham dan hal seperti itu gitu guys, ya kan. Nah, dan itu saya buktikan banyak di video saya gitu. Justru dia sendiri yang tidak paham. Kan gini guys ya, bukan Anda tuh mengkaji kitab itu lama-lama, yang paling lama enggak, tapi apakah Anda kaji udah benar atau belum? Kalau kaidah saya ya, kaidah kita tuh mengkaji itu ya apapun itu dengan pemahaman bahasa Indonesia yang benar. Contoh kayak masalah nama ya, saya sudah terangkan berapa kali nih. Kalau di sini adalah apapun katanya ya, kata dalam kalimat itu selalu diartikan dia, terjemahkan dia. Walaupun nama sekalipun. Nah, kita kan nggak bisa kalau pakai kaidah bahasa, nggak bisa. Kalau nama ya nama, jangan ada terjemahkan. Nah, itu Louis selalu dia terjemahkan semuanya. Jadi setiap kata dalam apapun kalimatnya selalu terjemahkan dia. Padahal penggunaan kata dalam kalimat itu kalau kalimat berbeda, kata itu kan berbeda juga. Saya sering terangkan ya. Kayak Steve Jobs ya, itu kan nama. Tapi kalau Steve Jobs-nya itu digunakan ya pada kalimat yang itu yang lain ya, yang misalnya contoh kayak Steve Jobs are mechanic, engineer, and teacher. Nah, itu artinya berarti itu bukan nama orang.
Karena situ ada kata penghubung itu are, bukan is. Ingat, are itu berarti jamak. Are itu bentuk jamak dari adalah. Jadi adalah itu kan bahasa Inggrisnya is, misalnya gitu kan. Jadi Anda kalau terjemahkannya itu Anda memang harus terjemahkan, itu bukan nama. This Steve Jobs are, dari kata are itu kita tahu kalau ini adalah kalimat jamak. Jadi ini nggak mungkin satu orang, nggak mungkin nama orang, karena kalau ini kita terjemahkan, kita tahu ada orang namanya Steve Jobs ya, tahu kita ada orang namanya Steve Jobs. Tapi dituliskan adalah bukan is tapi are. Steve Jobs are mechanic, engineering, and teacher. Artinya kita kalau Anda terjemahkan Steve Jobs adalah Steve Jobs adalah mekanik, engineer dan guru. Ini kan nyambung, ya kan? Steve Jobs adalah mekanik, engineer dan guru. Apa kita tahu ya dia bukan itu. Steve Jobs adalah pendiri Apple gitu kan. Nah, jadi ini kita harus terjemahkan Steve Jobs ini menjadi pekerjaan Steve jadinya. Karena jobs itu kan adalah bentuk jamak dari job. Job itu pekerjaan. Jadi kalau ada jobs itu berarti ya pekerjaan-pekerjaan. Berarti kita terjemahkan harus tuh. Jadi pekerjaan job adalah engineering, mekanik, dan guru. Tapi kalau Steve Jobs is an Apple founder, itu kita nggak boleh terjemahkan, ya, karena itu artinya adalah Steve Jobs adalah pendiri Apple. Tapi kalau terjemahkan jadi aneh jadinya. Pekerjaan Steve ya adalah pendiri Apple, nggak nyambung kan? Masa pekerjaan Steve adalah pendiri Apple? Sedangkan ini kalimat jamak, pekerjaan. Pendiri Apple cuma satu, bukan pekerjaan jamak. Makanya harus jelas hal ini, tapi Lewis tidak. Ya, jadi tiap kali kata itu di kalimat berbeda dia akan berbeda makna. Jadi kita harus lihat semuanya, guys. Nah, itu aja Lewis tidak paham. Bagaimana dia bisa menafsirkan suatu ayat atau kalimat? Jadi nggak perlu dia berapa lama dia mengkaji Alkitab atau mengkaji Quran. Tapi kalau dalam pemahaman bahasanya sudah salah, ya kacau jadinya gitu. Jadi kita yang penting pertama tuh dalam mengkaji sesuatu tuh kita ngerti dulu pemahaman bahasa yang benar-benar. Apalagi kita menggunakan bahasa Indonesia yang benar-benar gitu. Setelah itu baru Anda dapat menafsirkan dengan benar. Kalau Anda tidak memahami bahasa Indonesia yang benar-benar, Anda tidak akan bisa menafsirkan. Jadi walaupun Anda lama-lama pun megang kitab atau Quran, ya Anda akan ngawur tiba-tiba, guys. Karena Anda tidak ngerti penggunaan kata dalam kalimat atau arti kata dan sebagainya. Bilang bahwa harus ada orang-orang pakar-pakar teologi yang ada di dalamnya. Kalau memang nggak bisa, pakar teologi ya membinangi buku pendidikan agama Kristen. Ya bukan pendidikan agama dan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, itu nggak ada hubungan sama teologi. Ya, nggak ada hubungan sama teologi, itu bukan buku agama, bro. Ustadz pendeta itu ranahnya adalah pelajaran agama, bukan pelajaran Pancasila dan kewarganegaraan. Itu perlu dipahami ya. Jadi jangan offset gitu. Itu yang perlu dipahami. Tanya saya atau nanti saya bantu tuliskan bareng-bareng begitu, gampang kan? Ya, lalu Anda mau semuanya tuliskan. Pancasilanya juga sekalian sama kewarganegaraan, kan nggak efisien. Paham ya? Kayak gini nih, coba Anda bayangkan ya. Kristen Protestan hanya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Hanya 5 baris, guys. Ya kan? Lalu Katolik 1, 2, 3, 4, 5 hanya 5 baris. Untuk itu masukkan pendeta, kan nggak efisien. Setebal ini buku ya, pembahasan tentang Kristen Protestan ya hanya pengenalan saja, hanya segitu, 5 baris. Ya. Konflik cuma segitu. Jadi nggak perlu masukkan pendeta, nggak perlu ya, nggak perlu. Masukkan ustadz juga nggak perlu. Misalnya tentang Islam, masukkan ustadz kan nggak perlu gitu. Mereka kan bisa bertanya sama ustadz. Jadi gini, kesalahannya adalah mereka sebagai sebagai ahli dalam yang membinangi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, mungkin mereka tidak menanyakan kepada pendeta atau ustadz gitu. Maksudnya itu untuk apa ya? Untuk lebih meyakinkan tentang materi ini gitu. Jadi misalnya kayak mereka mau mengenalkan, misalnya kayak gini, kayak saya mau mengenalkan tentang, misalnya kayak mengenalkan tentang, kayak misalnya mengenalkan tentang suatu agama. Saya kan saya punya pemahaman tentang agama tersebut ya. Karena ini kan hanya pengenalan ya tentang pengenalan agama tersebut, tapi kan mungkin bisa salah gitu. Makanya kan mereka seharusnya yang nulis buku ini, karena itu bidang mereka, memang mereka kan untuk hal seperti ini kan, untuk walaupun pengenalan sekalipun ya, hal remeh ya sepertinya, itu kan mereka bisa bertanya kepada
pendeta Katolik atau pendeta Protestan, dan itu mungkin tidak mereka lakukan karena mungkin mereka percaya kalau memang ini yang mereka katakan, yang mereka tulis sudah benar gitu. Nah, jadi hal seperti itu aja guys, bisa luruskan gitu. Bukan ini kalau misalnya kayak teolog Kristen masuk nulis buku ini, bukunya tebal loh. Masa hanya untuk bagian 5 baris aja masuk teolog Kristen, atau kayak bahas tentang Islam. Misalnya juga ada pembahasan tentang Islam ya. Nomor 1 ini kan nomor 2, nomor 3 nih. Nomor 2 Protestan, nomor 3 Katolik. Nomor 1 kan Islam. Masa masuk ustaz gitu kan? Ini kan enggak apa. Sementara bukunya tebal. Nah, ustadznya hanya berguna untuk untuk bagian satu aja, bagian yang Islam saja. Yang dari Protestan hanya berguna untuk 5 barisnya aja. Coba, sementara bukunya tebal, kan efisien, ya kan? Nah, makanya mereka berdua aja yang kompeten, cuma mereka melakukan kesalahan pada ini saja. Tapi kita juga pengen nengok guys, apa sih caranya gitu kan? Karena kita kan perlu tahu juga. Maka kita akan tonton terus ya sampai kita tahu sebenarnya apa kesalahannya gitu. Ya, ini yang sangat-sangat nampak jelas. Kita akan coba cek ya di sini. Kristen Protestan. Ya. Agama Kristen Protestan mulai berkembang setelah kedatangan bangsa-bangsa Eropa, terutama Belanda dan Inggris sekitar abad 17. Tuhannya adalah Allah, Bunda Maria, dan Yesus Kristus sebagai tiga yang tunggal atau Trinitas. Injil menjadi kitab sucinya. Umat Kristen Protestan wajib beribadah setiap akhir pekan di gereja masing-masing. Allah, Bunda Maria, dan Yesus Kristus. Apa nggak fatal ini cuy? Katolik pun ya kayak gitu. Agama Katolik mulai berkembang bersama dengan kedatangan bangsa Spanyol dan Portugis di abad 16. Tuhannya sama dengan Kristen. Trinitas Allah, Bunda Maria, Yesus Kristus. Loh, justru konsep Trinitas ini konsep Trinitas dari Islam itu sendiri. Enggak, Islam tidak punya konsep Trinitas ya. Nanti saya akan terangkan guys ya. Jadi jangan pautkan Trinitas dengan Islam. Enggak, Islam itu konsep tauhid. Ya, enggak ada hubungan sama Trinitas. Nanti saya akan jelaskan ya. Dalam Kristen tidak ada konsep Trinitas seperti ini. Nah, inilah yang penting dan kemudian harus diganti, guys. Libatkanlah orang yang... Jadi kan yang diganti hanya Bunda Maria saja. Tinggal mengganti Bunda Maria dengan Roh Kudus misalnya. Itu saja, cuma mengganti satu kata aja. Atau 2 kata deh, Bunda Maria sama Roh Kudus, ya kan? Bukan masalah besar sebenarnya kan, bukan big problem gitu. Jadi gini loh, setiap ada buku yang begini untuk section pengenalan, ya itu kan ada pendeta. Ya pendeta kan tinggal baca. Oh, ini ada nih orang yang ahli di bidang Pancasila dan kewarganegaraan, mereka nulis buku pelajaran. Ya kan tinggal dicek. Tentu mereka tahu, mereka ini pasti akan menuliskan tentang pengenalan agama secara sepintas lalu. Pengenalan agama ya, bukan tentang agama itu secara utuh seperti buku pendidikan agama, enggak. Nah, kan tinggal dicek sama pendeta. Oh, ternyata mereka lihat ini sebenarnya bukan Bunda Maria nih, lalu tinggal laporkan dan diubah, kan itu saja. Paham maksudnya? Bahkan ini guys ya, sebenarnya nggak perlu juga ditarik buku ini, nggak perlu. Tinggal Anda bisa tip X, lalu Anda bikin lagi, atau Anda bisa tempel gitu. Kan bukan suatu big problem gitu kan. Coba. Tinggal ditempel saja ya. Karena kalau ditarik tentu akan makan biaya. Sebenarnya kalau Anda kreatif ya, nggak perlu seperti itu. Ya. Atau misalnya kayak satu halaman ini diganti, nggak perlu seluruhan kan? Yang salah kan hanya 2 kata saja. Di Bunda Maria diganti dengan Roh Kudus gitu loh. Itu bukan soal, saya bukan masalah besar yang harus ditarik bukunya sampai itu enggak. Nah itu buang-buang budget juga gitu kan. Sementara yang kesannya hanya pada 2 kata itu saja gitu. Ya kan, namanya saya katakan sekali lagi penulis ya, nama manusia biasa yang tentu punya kekilafan, punya kesalahan. Jadi dia ahli di bidang itu, tapi tentu ada hal-hal sedikit yang miss bagi dia. Sedikit, apalagi ini sama dulunya Protestan sama Katolik. Ini menurut saya ini hanya miss saja gitu guys. Mungkin entah mereka salah tulis atau salah ketik atau gimana kan. Nah, itu poinnya situ guys. Belum tentu mereka tuh nggak tahu gitu kan. Tahu teologi, jangan dilibatkan mualaf-mualaf yang sebenarnya mereka nggak tahu tentang. Lalu apa hubungan sama mualaf? Jadi di sini guys ya, yang nggak ada itu dibawa-bawa dia.
Di sini tidak ada ustadz, tidak ada mualaf. Kenapa Anda masukkan ustadz dan mualaf? Apa buktinya kalau ini ada subkomponen ustadz dan mualaf? Apa buktinya? Jelas-jelas penulisnya dua tadi ya. Apa namanya? Okrowi sama Rusnawati. Itu penulisnya dua, itu saja sudah. Ada nggak bukti mereka tuh ustadz atau mualaf? Ada nggak buktinya? Ya, ini jelas ya, mereka tentu karena mereka dikasih kepercayaan untuk menulis buku ini, buku yang namanya Pendidikan Pelajaran Kewarganegaraan dan Pancasila, artinya mereka adalah orang yang ahli di bidang Pancasila dan kewarganegaraan. Itu poinnya. Jadi sekali lagi Luis ya, jangan lebay dan jangan bawa ustadz atau mualaf. Enggak, ini enggak ada hubungan ya. Ustadz dan mualaf tidak ada terlibat di sini. Jadi jangan Anda bawa-bawa ya. Sekali lagi jangan Anda bawa-bawa. Jangan halu, jangan fitnah ya. Sekali lagi saya sampaikan ya. Kalau Anda punya bukti di sini ada campur tangan mualaf atau campur tangan ustadz, silakan buktikan. Jadi jangan tuduh sana sini, fitnah hanya menemukan kesalahan Bunda Maria seharusnya Roh Kudus, lalu ada katakan ini di sini jangan tanya ke mualaf, jangan pakai pendapat ustadz. Apa hubungannya? Ya, nggak ada. Ustadz dan mualaf tidak ada urusan sama buku seperti ini. Ustadz mualaf itu urusannya adalah pendidikan agama Islam ya, nggak ada hubungan sama buku pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Itu bukan bidangnya mualaf atau ustadz, enggak. Itu guys, itu loh, itu poinnya yang harus dipahami ya. Teologi jadinya kayak gini, jadinya hamsyong, salah total. Tidak ada di dalam Kristen mengakui Allah, Bunda Maria dan Yesus Kristus sebagai Tuhan. Tidak ada sama sekali. Ya, dikutip dari laman tafsirweb.com, ada beberapa musafir yang mencoba menerangkan makna dan maksud kandungan ayat ini. Tafsir Al-Madinah Al-Munawarah karya Markas Tazim Al-Quran di bawah pengawasan Syekh Profesor Dr. Imad Suhair Hafidz, Profesor Fakultas Al-Quran Universitas Islam Madinah menjelaskan. Jadi ini memang pakar Islam ya, bukan saya yang bilang. Sesungguhnya kafirlah orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah seorang dari yang tiga. Yang dimaksud dengan tiga, jadi itu adalah ayat Quran ya, bahwa Al-Quran mengatakan bahwa sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah satu dari seorang dari yang tiga ya. Nah, jadi lalu yang tafsirnya adalah yang dimaksud dengan yang tiga adalah Allah, Isa dan Maryam. Nah, ada pendapat lain yang mengatakan yang dimaksud adalah tiga oknum, yaitu oknum Bapa, oknum Anak dan oknum Roh Kudus. Nah, jadi gini, kenapa ada tafsir seperti ini, ada tafsir dua? Karena gini guys ya, Quran ya, Anda perlu ketahui ya, ayat Quran itu adalah firman Allah, firman Tuhan. Ya, dia ngomong tentang global. Jadi Allah itu tidak sedang ngomong tentang Kristen, enggak. Ini kalau Anda baca Quran baik-baik, dia menjelaskan tentang umat Yahudi dan umat Nasrani. Ya, umat Yahudi dan umat Nasrani. Gak ada di situ dibahas tentang Kristen di Al-Quran, nggak ada. Hanya pembahasan adalah tiga ya, umat Yahudi, umat Nasrani atau ahli kitab. Itu saja. Nggak ada ditemukan umat Kristen, nggak ada. Ya, jadi Quran itu tidak membahas tentang umat Kristen atau agama Kristen sama sekali. Dia hanya membahas tentang umat Yahudi, umat Nasrani dan ahli kitab. Gitu. Itu yang perlu dipahami. Nah, jadi kalau ngomong masalah, jadi gini ya, yang disampaikan Quran adalah kenapa tafsirnya ada dua? Karena ya dari orang-orang yang berhubungan dengan, ya kita bukan ngomong tentang Kristen secara spesifik ya, tapi tentang sekte apapun kepercayaan dunia ini ya, yang berhubungan dengan oknum-oknum ya atau pribadi-pribadi yang kita yakini bersama ya, yaitu Yesus atau Nabi Isa, Bunda Maria atau Maryam, dan Allah atau Allah dan Roh Kudus alias Malaikat Jibril. Ini 4 sosok yang masing-masing itu berbeda interpretasinya. Yesus bagi orang Muslim adalah nabi. Bagi Kristen Kristen itu guys ya, ada yang mengatakan Yesus cuma nabi, ada yang mengatakan dia Yesus Tuhan. Ini Kristen sendiri berbeda interpretasi. Kita ngomong tentang bukan Kristen ya, tapi global. Orang-orang yang punya persepsi tentang Yesus gitu. Jadi umat pengikut Yesus sendiri berbeda dalam memenangi Yesus. Ada yang menuhankan dia dan ada yang cuman nabi. Jadi contohnya siapa? Umatnya Yesus yang menganggap dia nabi, yaitu Arius dan kawan-kawan, pengikut Unitarian. Jadi dulu tuh guys ya, ada namanya itu
dua ya, ada Unitarian, paham Unitarian dan Trinitarian. Nah, Unitarian itu meyakini Yesus hanya nabi dan Allah Tuhan. Tapi datang habis itu setelah itu jadi kan Unitarian itu kan adalah orang-orangnya Arius. Arius dan kawan-kawan itu menganut paham Unitarian bahwa Tuhan itu hanya satu Allah, Yesus cuma utusan atau nabi. Lalu muncullah kaum Trinitarian yang memandang bahwa Tuhan itu tiga dalam satu, yaitu Bapa, Putra, Roh Kudus. Nah, jadi poinnya adalah ini Quran ini ngomong tentang global, bukan hanya bahas tentang Kristen secara spesifik, tapi orang-orang yang punya interpretasi berbeda tentang Yesus, Bunda Maria, Roh Kudus dan Allah. Ya, makanya ahli tafsir mengatakan ada dua kemungkinan di sini. Yang dimaksud tiga itu apa? Karena ya ada orang-orang yang meyakini Bunda Maria juga sebagai Tuhan. Jadi Akuan bukan bahas, ingat ya, sekali lagi Akuan tidak bahas khusus tentang Kristen, enggak. Ya, bahkan kata yang dipakai adalah bukan Kristen, tapi umat Yahudi, umat Nasrani, dan ahli kitab. Nggak ada sama sekali pembahasan Kristen di Al-Quran, nggak ada. Nah, itu perlu dipahami. Jadi, Al-Quran tuh ngomong secara global. Bahwa ada orang-orang yang berpaham, kan ada ya, sekte anggaplah ada, nggak mau itu sebut Kristen, oke. Ya, atau nggak mau sebut Katolik, oke. Tapi itu kan bagian dari orang-orang yang, bagian dari orang-orang yang salah satu sekte di agama Anda, namanya sekte Koliridianisme. Ya, jadi waktu itu ada namanya uskup ya, Stefanus kalau salah guys ya, atau Epifanus apa itu ya, itu menganggap bahwa itu adalah bid'ah. Sekte Koliridianisme yang menuhankan Bunda Maria itu adalah bid'ah atau sesat gitu kan. Nah, itu terserah Anda. Yang penting itu Allah mengetahui bahwa ada orang-orang yang punya sekte seperti itu. Jadi Islam ini ngomong tentang sekte guys ya, bukan khusus spesifik tentang agama yang Kristen, enggak. Itu kalau ada, maka tafsirnya ada dua di sini. Bisa tiga yang dimaksud oleh orang Kristen, bisa tiga yang dianut oleh orang-orang yang bersekte atau paham Koliridianisme. Ini Quran ini ngomongnya global gitu. Jadi jangan lu sih merasa kalau Quran ini ya ayat ini ngomong tentang Kristen, enggak. Ya enggak ada situ tulisannya Kristen, enggak ada. Coba lah ya. Sesungguhnya kafirlah orang-orang. Di orang-orang siapa? Yang orang-orang, ngomongnya global. Kecuali sebut sesungguhnya kafirlah orang-orang Kristen. Nah, itu baru. Ini kalau dikatakan orang-orang, berarti Quran tidak menyebut secara spesifik ini orang Kristen. Tapi orang-orang secara global. Bahwa orang-orang di dunia ini, ada yang memahami bahwa Tuhan itu adalah Allah saja. Itu namanya sekte Unitarian. Ada yang memahami bahwa Tuhan itu adalah tiga dalam satu, yaitu Bapa, Putra, Roh Kudus. Ada sekte yang orang-orang yang punya pemahaman ya, yaitu Politeisme ya, yang memahami bahwa ada Tuhan yaitu Bapa, Putra dan Bunda Maria. Itu jadi Quran itu ngomongnya global, orang-orang. Makanya perhatikan, jadi makanya perlu Anda itu punya pemahaman bahasa Indonesia yang benar sehingga Anda bisa menafsirkan suatu ayat. Ini nggak sembarangan menafsirkan ayat. Coba, ayatnya berbunyi sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan ya. Orang-orang yang mengatakan, bukan orang-orang Kristen, gitu loh. Jadi yang 1, 2, 3 ini kan ada dua pendapat. Orang-orang punya pendapat dua. Ada orang-orang yang meyakini bahwa tiga dalam satunya adalah Bapa, Putra, Roh Kudus, dan ada orang-orang ya yang meyakini bahwa tiga dalam satunya adalah Bapa, Putra, dan Bunda Maria. Ini ngomong tentang orang-orang, bukan orang Kristen. Jadi Louis jangan baper ya. Makanya belajarlah Louis itu tafsir. Makanya tafsirnya kan bukan satu sini, tapi dua. Karena ada yang juga yang meyakini bahwa Tuhan itu adalah termasuk Bunda Maria, guys. Itu poinnya ya. Dia ada perlu pahami di situ. Makanya di sini ada dua tafsir. Gitu. Tentu yang tafsir yang mengatakan bahwa tiga oknum, yang dimaksud tiga oknum yaitu Bapa, Allah dan Roh Kudus adalah menyebut tentang Kristen. Tapi untuk yang yang dimaksud dengan tiga adalah Allah, Isa dan Maryam, inilah yang untuk merujuk kepada pengikut paham Koliridianisme, paham ya? Karena sini ini ngomong tentang orang-orang, bukan orang Kristen. Itu perlu dipahami. Maka tafsirnya ada dua di situ. Jadi Luis harus belajar tentang tafsir ya, biar dia tidak gagal paham, guys. Adalah Allah, Isa dan Maryam. Tiga adalah Allah, Isa dan Maryam. Perhatikan ya. Pendapat lain mengatakan yang dimaksud adalah tiga oknum Bapa, oknum Anak, dan oknum Roh Kudus. Jadi ada anggapan ini loh yang dianggap tiga, Allah, Isa, dan Maryam. Dan ini bukan konsep dari Kristen itu sendiri.
orang Yang ngomong tentang Kristen itu siapa? Itu ngomong tentang kafir lah orang-orang yang mengatakan. Orang-orang loh, bukan orang Kristen. Di Luis ini jangan baper dan jangan halu. Tidak ada dikatakan orang Kristen lalu dia merasa. Makanya ada dua di situ tafsirnya. Satu untuk orang Kristen yang menuangkan tiga oknum, yaitu oknum Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, ada lagi orang-orang politeisme yang maksud yang mereka memahami tiga, yaitu Bapa, Putra, dan Bunda Maria. Jadi Luis harus paham gitu. Maka tafsirnya dua, bukan hanya satu tunggal saja berdiri sendiri guys gitu loh. Kristen itu tidak pernah menganggap ini. Dan ini sebenarnya dari hadis-hadis atau tafsiran-tafsiran dari ini tadi profesor-profesor ahli itu. Ya, dalam Matius 28 ayat 19 ya dikatakan karena itu. Jadi ahli tafsir ini bukan sembarangan. Mereka menggunakan pemahaman bahasa ya. Karena ya itu ngomong tentang global, orang-orang. Ada berarti orang-orang seluruhnya. Orang-orang bisa siapa saja, nggak terpatok pada orang Kristen saja. Tapi ada orang-orang yang meyakini bahwa Tuhan itu adalah Bapa, Putra, Roh Kudus. Ada orang-orang, yaitu orang-orang politeisme yang meyakini bahwa Tuhan itu adalah Bapa, Putra, dan Bunda Maria. Itu loh. Ini ngomong tentang orang-orang, bukan orang Kristen sekali lagi ya. Orang-orang secara global, bukan orang-orang secara sempit, yaitu orang Kristen saja. Itu perlu dipahami. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama. Nah, Matius pasal 28 ayat 19 itu bertentangan dengan kontradiksi dengan ayat sebelumnya, ya. Ini di sini disebutkan karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, ini para pakar, jadi ada guys pakar dari Alkitab sendiri ya. 72 pakar Alkitab ya di acara Yesus Seminari. Mereka menemukan fakta ya dan menyimpulkan bahwa ini adalah ayat tambahan yang disisipkan. Tidak ada di Alkitab mula-mula, nggak ada. Jadi ada 72 pakar Alkitab tuh bertemu. Jadi mereka mengadakan seminar tentang Yesus, yaitu Yesus Seminari. Jadi mereka mengungkapkan fakta-fakta hasil penelitian mereka bahwa ayat ini ya adalah ayat tambahan. Mereka banyak hasil-hasil lain mereka sampaikan kajian mereka. Tapi khusus ini mereka mengatakan bahwa ini adalah ayat tambahan sisipan yang ditambahkan beberapa abad kemudian yang di Alkitab mula-mula nggak ada. Nah, makanya jadi make sense. Kenapa? Karena ayat ini menjadi kontradiksi dan bertentangan dengan dua ayat sebelumnya. Jadi Yesus berkata sebelum ayat ini ya, kalau saya nggak salah itu ya di Matius pasal 28 ayat 17 dan 18. Jadi Yesus berkata begini, Aku diutus hanya bagi domba-domba yang hilang dari umat Israel. Dia pakai kata hanya. Aku diutus hanya bagi domba-domba yang hilang di umat Israel. Ingat ya, kalau orang pakai kata hanya, berarti ya hanya saja, nggak ada yang lain. Spesifik berarti. Hanya untuk bagi domba-domba hilang di umat Israel. Berarti nggak ada yang lain. Berarti hanya kepada domba-domba yang hilang di umat Israel. Lalu diperkuat dengan ayat berikutnya, ya ayat ke-18 kalau saya salah itu ya. Mungkin saya salah tapi saya cek lagi ya, ada dua ayat sebelum ini yang bertentangan dengan ini gitu. Jadi berikutnya disampaikan bahwa dia berkata kepada murid-muridnya, janganlah kalian pergi ke Samaria, ya, keluar dari Israel, ya. Pergilah hanya, sekali lagi dia pakai kata hanya guys. Dia perintahkan pergilah hanya. Jadi pergilah hanya ya. Sekali lagi dia pakai katanya, dia pakai katanya dua kali. Satu untuk mengatakan ya klaim, satu lagi untuk menegaskan atau memperkuat klaim tersebut. Jadi pergilah hanya kepada domba-domba hilang di Israel. Ini muridnya itu dilarang untuk keluar Israel. Jadi pergilah hanya kepada domba-domba hilang di Israel. Nah, lalu kenapa bisa berubah? Lalu tiba-tiba Yesus berubah pikiran kah, atau tidak konsisten, atau pelin-pelan? Kan nggak masuk akal. Yesus adalah orang seperti itu. Dia mengatakan hanya, aku diutus hanya bagi domba-domba yang hilang di Israel. Lalu dia perintahkan muridnya, janganlah pergi ke Samaria atau keluar Israel, pergilah hanya kepada domba-domba yang lain di Israel. Tiba-tiba dia berkata yang sebaliknya, kan tidak masuk akal guys. Makanya saya lebih meyakini apa yang disampaikan oleh 72 pakar Alkitab di acara Seminari, bahwa mereka mengkaji bahwa ini adalah, mereka menemukan ya, karena hasil kajian mereka menemukan ini nggak ada di ayat ini di Alkitab mula-mula, nggak ada. Ini baru ada disisipkan berapa abad kemudian guys. Makanya menjadi make sense kalau ini ayat bertentangan dengan dua ayat sebelumnya gitu loh. Karena nggak mungkin orang mengatakan aku diutus hanya untuk di sini saja, lalu dia melarang muridnya untuk ke tempat lain,
pergilah hanya ke sini aja, tiba-tiba dia mengatakan hal berbeda, bertolak belakang, yaitu katanya pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ini kan tidak make sense, alias menjadikan suatu hal yang kontradiksi. Masa sih Yesus tuh mengucapkan suatu hal yang kontradiksi, itu kan nggak masuk akal guys, gitu loh. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa adalah Allah, Anak adalah Yesus Kristus, Roh Kudus. Ini adalah Trinitas dalam konsep Kristen. Jadi tidak seperti tadi, Allah, Maria, dan Yesus atau Isa. Yang jelas ini keliru. Dalam bahasa Yunani-nya sendiri tuh patros, kaito, uyo, kaito, agio, pneumatos. Ini yang jelas patros artinya Allah Bapa, uyo, to uyo yang artinya anak, dan agio, pneumatos artinya Roh Kudus. Jelas bahwa yang dikatakan oleh buku pelajaran agama itu keliru. Baiklah, ini saja dari Yang keliru Louis ya. Kata tadi apa? Yang dijadikan di buku pelajaran agama itu keliru. Bukan buku pelajaran agama. Anda yang keliru Louis. Itu buku pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bukan buku agama. Kalau buku agama itu ya buku pelajaran agama Islam. Buku pelajaran agama Kristen itu baru buku agama, ya. Louis ini nggak paham guys. Jadi nggak bisa bedakan antara buku pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dengan buku agama. Makanya dia keliru guys. Makanya Louis ini lucu, dia katakan orang lain keliru padahal dia yang keliru gitu kan. Oke, jadi memang Louis ini memang butuh banyak belajar guys. Jadi ini banyak sekali kesalahan dia. Jadi dia mengkritik orang lain salah padahal dia sendiri melakukan kesalahan yang jauh lebih fatal gitu kan. Orang tadi hanya tinggal ganti saja tuh Bunda Maria menjadi menjadi Roh Kudus, kelar. Tapi Louis ini banyak sekali yang harus dipahami dia, ya kan? Buku agama dikatakan buku pendidikan Pancasila kewarganegaraan dia katakan buku agama. Coba, itu baru yang pertama. Lu lagi yang tadi dia nggak paham itu kan, bahwa dia bahasa Al-Quran tadi itu. Nah, makanya dia bukanlah seorang Muslim, bukan mualaf, ya kan? Nggak ngerti tafsir Quran dan nggak ngerti pula pemahaman bahasa Indonesia yang benar-benar. Di situ adalah, jadi gini guys ya, saya mungkin orang yang nggak juga terlalu hafal tafsir ya. Saya masih baca-baca tafsir, tapi ketika saya baca tafsir, saya juga menggunakan kemampuan saya dalam memahami bahasa Indonesia yang benar-benar, sehingga saya paham kita tadi kan kenapa tafsirnya ada dua ya. Oh iya, ini kan ngomong ayatnya tentang orang-orang, ini bukan bahas spesifik orang Kristen. Nah, kalau kita gabung itu ya, ketika kita belajar tafsir dan kita punya pemahaman bahasa Indonesia yang benar-benar, kita akan memahami tafsir tersebut. Oh, kenapa tafsirnya ada dua ya? Oh, ternyata karena itu bahas tentang orang-orang, bukan orang Kristen, maka tafsirnya dua. Itu gunanya Anda tuh ya, belajar tafsir tuh Anda tuh punya pemahaman bahasa Indonesia yang benar, sehingga Anda tuh bisa mengerti kenapa kok bisa ditafsirkan seperti itu. Kolis kan tidak paham dia, ya. Padahal jelasnya itu katanya ayatnya bunyinya orang-orang, bukan orang Kristen. Tapi karena dia nggak mengerti tentang bahasa Indonesia yang benar, dia halu dan dia mengatakan itu adalah orang Kristen. Ya, itu orang-orang yang yang meyakini tentang 3 dalam 1. Ada dua pendapat tentang 3 dalam 1, yaitu pendapat orang Kristen dan pendapat orang-orang Kolirianisme guys, gitu loh. Jadi ayat Tuhan itu ngomong secara global. Berarti apa yang pernah diyakini oleh orang-orang di muka bumi, bukan hanya orang-orang Kristen saja. Oke, paham ya? Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.